Haleluya, mari kita sepakat di dalam doa malam ini. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami panggil dalam nama Yesus. Pada saat ini Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menghidupkan semangat kami malam ini Tuhan. Kami yang letih, lesu, dan berbeban berat malam ini, kami pulang dengan membawa kelegaan yang daripada-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan adalah jawaban atas setiap permasalahan kami. Kami akan duduk diam mendengar apa yang Kau mau saat ini Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mendengar firman-Mu, ada kuasa yang timbul dalam firman-Mu Tuhan, sanggup untuk memberi kami kekuatan, memberi kami kesembuhan, memberi kami kelegaan Tuhan. Thank you Lord Pedro. Terima kasih Tuhan. Cengkram kami dalam hadirat-Mu malam ini untuk kami boleh mendengar apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya malam ini? Luar biasa. Berikan senyum yang manis buat kanan kiri saudara. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Kita adalah umat-umat kesayangan Tuhan. Amin saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan itu punya rencana yang dahsyat dan ajaib. Apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, Tuhan mempunyai planning atau rencana yang dahsyat dalam hidupmu. Amin. Saat ini saya akan memberi judul firman Tuhan malam ini dengan satu tema, melepas beban hidup. Apa saudara? Melepas beban hidup. Coba lihat kanan kirimu, bebannya akeh enggak? Saudara bisa dilihat dari matanya saudara. Oh ini banyak beban. Oh ini lagi free. Saudaraku, saya yakin dan percaya selama kita masih bernafas, kita pasti punya yang namanya apa? Beban. Saudaraku, tapi malam ini saya mau kita yang datang di tempat ini dengan beban-beban yang berat, kita pulang dengan membawa kelegaan bersama Tuhan. Amin. Mau menerima kelegaan? Amin. Dengar dan simak malam ini bagaimana supaya kita itu bisa melepas beban hidup. Ketika saya mandi, saudara, saya itu memang kalau firman 1 minggu itu saya sudah bergumul. Jadi firman seperti ini bukan sembarang firman yang keluar saudara, tetapi saya selalu berdoa dengan Tuhan, apa yang harus saya sampaikan Tuhan. Dan satu kata Tuhan hanya ngomong, melepas. Apa yang dilepas? Aku mandi apa dilepas baju? Emang mandi kok melepas? Melepas. Setiap hari aku bicara melepas. Ketika saya mulai bergumul dengan Bapak Gembala, ternyata jemaatmu itu sedang mengalami beban berat. Benar gak saudara? Benar. Ngaku benar gak saudara? Kalau sih ngaku gak akan terlepas dari. Benar gak saudara? Kalau Roh Kudus bilang bahwa jemaatmu sedang mengalami yang namanya beban berat, itu pasti benar. Saudaraku, di hadapan Tuhan kita itu jujur loh ini. Iya Tuhan, aku itu beban berat. Jangan sok kuat. Hari-hari ini manusia itu sering kali aku gak butuh Tuhan, aku bisa. Makanya Tuhan itu belum bekerja dalam hidupmu saudara. Malam ini saya akan beri judul yang namanya melepas beban berat, beban hidup. Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Sudah ketemu semua? Yang belum katakan amin.
Matius 11 ayat 28, demikianlah firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, ada kalanya beban hidup itu terasa berat. Masalah finansial, betul saudara? Masalah apa lagi? Ekonomi, terus masalah keluarga, apa lagi? Sakit penyakit, terus pekerjaan, apalagi yang membuat beban hidup kita, anak, orang tua mungkin menjadi beban dalam hidup kita, sehingga tanpa terasa saudara beban itu numpuk, sehingga beban itu menghisap kekuatan kita. Saudara, kalau engkau berbeban berat, berarti langsung enggak saudara? Kalau engkau berbeban berat, ada semangat enggak saudara? Piye Bu semangat, bebanku abot eram. Ini saudara. Jadi tanpa kita sadari yang namanya beban itu menghisap kekuatan kita, sedikit demi sedikit, lama-lama kita tidak kuat. Kita lelah, kita penat, dan akhirnya kita kecewa dengan keadaan hidup, kecewa dengan dunia ini yang begitu berat. Aku kok nyapo dilahirin di dunia ini koyong ini. Pernah saudara ngalami seperti itu? Jadi beban itu membuat kita itu merasa berat. Beban itu tidak bisa kita itu gini loh, sama Tuhan itu loh, tujuanmu di situ. Tapi karena ada beban yang merintang dalam hidup kita, kita tidak bisa meraih tujuan itu. Contohnya dulu waktu saya masih kecil saudara, saya tuh punya nenek mbok 6, saudara pernah masih ingat ya mbok? Ya. Karena di belakang itu ada sungai saudara, jadi belakang gereja itu ada sungai. Karena orang zaman dulu itu kalau masak, kalau tidak punya kayu tidak bisa masak, betul ya? Jadi dulu itu kalau mau masak harus cari kayu dulu saudara. Jadi saya kalau sore habis pulang sekolah itu sama mbok itu diajak cari carang, apa carang itu? Cari kan di situ ada bambu, ya. Bambu itu banyak yang kayunya yang ada jatuh-jatuh di bawah, ada yang itu di atas gantung-gantung. Itu sama mbok itu saya diajak, ayo ajak golek kayu, cari kayu. Karena saya kecil waktu itu saya ikut mbok. Karena zaman dulu tuh ya beda dengan sekarang. Kalau masa itu sekarang ngetlek Magicom matang, kalau biar saudara mulai sekolah ada orang matang, pernah nggak ngalamin seperti itu saudara? Karena apa? Karena ini loh butuh kayu dulu zaman dulu. Mbok saya ya gitu sama ya. Ketika saya tuh mulai mengumpulkan carang-carang itu sudah mulai tak bongkok saudara. Sama mbok saya tuh ayo digawa mulai, padahal ini dekat loh saudara. Sungai sama rumah ini dekat. Kemudian saya tuh sama mbok itu dikasih carang itu saudara, apa kan mangkul, mbok yo mangkul 2 carang, 2 apa? Ketika itu saya tuh bocah cilik ya, keritok apa kayak ada ya ringan terus nocok kayak ini berat saudara. Tapi mbok itu yang namanya mbok itu cepet, dia bawa carang itu cepet bawa pulang. Tapi karena saya masih kecil, kabotan, menjangkau rumah itu terasa berat. Kemudian mbok itu meletakkan carangnya, langsung mbok itu lari ke saya, ini tak pangkule. Dan ketika saya itu beban saya dipangkul, mbok aku iso melayu betul. Aku udah mulai ke rumah, melayu. Tapi ketika saya bawa beban carang itu untuk mencapai rumah itu, saya merasa kabotan. Beban hidup itu membuat kita itu berat menghadapi hidup ini. Amin saudara. Jadi hari-hari ini ketika engkau mengalami beban hidup, piye carane Bu supaya saya itu bebanku itu ora eneng, harus lepas aja kok gendong ae bebanmu saudara. Mbok gendong ae saudara sampai kuat saudara. Saudara itu bungkong apa namanya itu? Bungkung apa itu namanya? Itu bungkuk dhewe. Kakean beban. Apakah saudara mau membawa beban itu sampai mati? Halo? Lepaskan malam ini, pulang dari tempat ini, pulang dari gereja ini saudara, harus melepaskan beban itu supaya saudara bisa cepat ya iso ngomong itu tujuan mungkin dan cerdas gitu. Jangan kita itu urip puluhan tahun ngono. Saudara, saya misalnya ketemu ya sama teman SD
Kowe cung biyen ora rubah-rubah ngono. Mau seperti itu. Kita harus mengalami yang namanya perubahan hidup. Kalau kita mau berubah, kita harus melepaskan beban. Ojo mbok gendong. Malam ini, gimana Bu supaya beban itu bisa terlepas? Saudara, ini kuncinya, kata kunci saudara. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Siapa di sini yang letih, lesu dan beban berat, angkat tangan. Oh, kabeh seger berarti ini. Rabu Tuhan, saya nggak akan teruskan. Siapa di sini yang letih, lesu dan berbeban berat? Saya letih, lesu Tuhan. Aku ngomong saya letih, lesu Tuhan. Maka beban itu akan dilepas dari hidup kita. Jangan kita sombong, saudara. Oh, aku gak butuh Tuhan. Aku iso cara dhewe. Sampai tuwek bengkong. Beban itu tidak akan pernah terlepas. Jangan sombong, saudara. Hari ini, kalau engkau ingin terlepas dari beban itu, engkau harus datang kepada Tuhan. Amin. Bukan datang kepada manusia. Ya, saudaraku, manusia sekali, dua kali bisa menolongmu. Yang ketiga kali, oh, aku dewe butuh. Pernah nggak saudara seperti itu? Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Yang pertama, saudara, bagaimana cara melepas beban hidup itu? Saya senang dengan kesaksian Mas Dedi. Klik banget, saudara. Saya enggak janjian ya Mas ya. Satu kata, Surat Kudus. Ini yang aku mau. Mas Dedi tidak pernah ngomong ya. Kita tidak pernah menyerah, saudaraku. Kalau kita menyerah, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangannya. Apa aku ngiwangi kae wong sik anu dhewe pola karepe dhewe ya. Tapi ketika kita berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu turun tangan. Sekarang pertanyaannya, kenapa beban itu masih ada dalam hidup kita? Saudara punya beban orang nggak dengan saudara? Aku saudara, mengenai kaku, vertigo. Wah, saudara, ini beban itu saudara. Yang pertama, kita harus berserah. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, mari kita akan baca. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, saya mohon meme, coba meme besar. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Oke. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Saudara, yang pertama, kunci pertama engkau ingin lepas dari beban hidup, berserah. Angkat tangan. Selama engkau masih cari solusi, golek golek jalan dewe, saudara, Tuhan itu belum mau turun tangan untuk memberkati kita. Kata berserah ini artinya kita memberikan beban ini kepada Tuhan, sehingga beban itu milik kita atau bukan sekarang, saudara? Hah? Miliknya Tuhan. Saya punya Alkitab ini, saya kasihkan ke Pak Hasan. Pak, ini Alkitab buat Bapak ya Pak ya. Ini umpama. Ini Pak buat Bapak ya. Ini Alkitab itu mau Pak Hasan corek-corek, mau Pak Hasan banting, mau Pak Hasan apa? Ini milik saya bukan, saudara. Kalau sudah saya serahkan, berarti ini milik Pak Hasan. Begitu juga dengan beban hidup kita. Ketika kita menyerahkan ini kepada Tuhan, maka masalah itu miliknya Tuhan. Caranya piye kita mikir enggak, saudara? Enggak mikir. Pasrah bongkokan. Trust. Thank you Lord, praise the Lord. Saya senang dengan kesaksian Bu Hasan tadi ya. Kata-kata thank you Lord, praise the Lord itu memang benar-benar dahsyat Bu. Ketika tadi jam 11 Bu ya, belum ada orang, belum ada tamu, maksudnya ke bengkel, belum ada customer datang. Loh kok wis jam semene, kira-kira dilarang mendung, saya seharian tadi yang punya usaha-usaha, saudara. Tapi Bu Hasan ingat, aku wis thank you Lord, praise the Lord. Thank you Lord, praise the Lord. Orangnya setengah jam digeruduk berapa orang, dari puluhan orang, saudara.
Hanya thank you Lord, praise the Lord. Kata thank you Lord, praise the Lord itu artinya berserah. Wong dikaya thank you Lord, praise the Lord. Bener nggak? Aku belum diberkati loh, pasal aku belum selesai loh. Kok thank you Lord, praise the Lord. Saudaraku, kata thank you Lord, praise the Lord, kata berserah ini ketika engkau mau menyerahkan beban ini pada Tuhan, Tuhan itu bekerja. Amin saudara. Tuhan berkarya. Saya senang ya kemarin hari hari Kamis kemarin waktu Mbak Dinar itu sharing firman itu memberkati saya sekali saudara. Kata thank you Lord, praise the Lord memang benar-benar ajaib. Kata bersyukur itu kok gak kita dalam keadaan baik, kita bersyukur. Saudara, saya kemarin pulang dari gereja itu doa malam ya Mas gereja ya. Neng pagotan, di pagotan itu ada jeglongan apa piye dari kita ya. Di kejuwang namanya Mbak Dinar boyoke ya. Sakit sampai dia nangis boyokku. Udah ke gereja udan boyoke sakit. Terus kemudian apa nih saudara? Bannya bocor. Padahal itu jam berapa Mas? Jam 10. Udan boyoke loro, bannya bocor, jamnya hono saudara. Thank you Lord ini seperti ini saudara. Terus kemudian dia itu cari yang namanya tembel ban. Ada tembel ban ya dekat Bang Jo katanya itu hanya sedikit gitu, buka sedikit. Oh, itu loh ada tembel ban. Senang mereka berdua, puji Tuhan ada tembel ban. Ketika dia nunggu, bener Pak ini tembel ban, benar. Ini saya mau nambah ban, tapi saya tidak bisa nempel karena ini ban sepeda pancal. Ternyata bukan motor. Sambatnya raung ngomong lorong aneh-aneh. Ada Mas arah mana dagangan katanya. Kemudian orang yang belum tentu buka jam segitu ya. Kemudian mereka berdua itu berunding. Piye ini ya? Oh, nanti kayak ada yang Indomaret. Benar saudara ini Mas desa ini kamu nanti aku buat tinggal yang Indomaret terus piye? Dia cari apa yang namanya? Cari tembel ban waktu itu. Terus telepon sama istrinya, aku gak oleh tembel ban, kita tak geradak sampai rumah katanya gitu. Ya wes cari apa yang namanya Grab. Ya, dia ada satu jelalah yang Grab ini masih online waktu itu saudara. Bener. Saya sangat terberkati Mas Gresa. Kemudian itu tiba-tiba bawa rombong kebab. Karena itu waktu loh, bawa kebab rombong itu. Mas Gresa ini nunut. Itu depannya itu kan ada yang jualan kebab ya Bu ya. Dia nunut tukang kebab ini sampai rumah, istrinya naik Grab di rumah saudara. Sampai rumah jam 11 katanya. Dia ngomong terima kasih Tuhan. Masih boyok loro motorku bocor tapi aku masih tiba di rumah dengan selamat. Thank you Lord, praise the Lord. Ketika kita berserah sama Tuhan, nyerah nih hidup itu enak saudara, kita wis legowo dengan hidup, gak pengen macem-macem dengan Tuhan, enak jalan. Amin saudara. Saya sama Pak Bambang ngalir hidup, gak pernah pengen ngene, pengen suke, pengen gini enggak saudara. Saya hanya Tuhan apa yang kau mau. Pokoknya puasa gitu. Adi bola balik sama Mas Dedi, adi jentus nih, dikai tempe, dikai rawon, dikai apa manut. Uangnya nek manut enak saudara. Hari ini kalau engkau punya beban, serahkan kepada Tuhan. Gak usah pengen keinginan apa-apa. Ketika engkau gak punya ingin apa-apa, Tuhan itu loh memberi yang terbaik dalam hidup. Amin. Dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara. Gak usah mikir berambang larang, apa larang. Percaya. Ketika kita menyerahkan hidup ini pada Tuhan, Tuhan itu yang memelihara hidupmu. Saya itu saudara, rawuh kita kotak-kotak diri. Bener saudara. Gak ngaku sih. Pengen apa Tuhan itu kirim lewat orang-orang itu. Sampai Mbak Tari, sampai saya ngomong di kulkas saya itu banyak makanan tuh. Pak Bambang sekali makan sudah tidak mau, besok sudah tidak makan gitu. Bapaan pulang besok itu sudah diganti baru lagi sama Tuhan. Orang yang ngeteri aku ki kemarin dari Ponorogo luwe-luwe. Orang masak, orang tuh ngirim apa dendeng, daging apa itu namanya?
serondeng daging, enak masalah. Ketika kita itu pasrah bongkoan dengan Tuhan, rasa pengen apa-apa, Tuhan itu akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Saya ngomong seperti ini bukan nol, saya tidak melakukan, saya pasrah. Urip pasrah digawe piye Tuhan, saya manut dengan Tuhan. Nek wis pasrah, legowo, penak gak saudara? Wis sembuh, masalahku selesai, aku pasrah Tuhan terima. Jadi wis kok urip itu akan enak, ngalir dengan Tuhan saudara. Namanya pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan, tak bongkoane serah nombek Tuhan, maka Tuhan itu nantinya akan beracara dalam hidupnya. Kalau manusia kita itu otaknya gak muat saudara, betul gak saudara? Ini hanya berapa over itu yang beban anak, beban apa kan? Ekonomi listrik mumet saudara, benar jadi mumet saudara. Serahkan pada Tuhan, amin. Wes mbongko sedina iki piye? Manut sama Tuhan. Ketika kita berserah saudara, karena Tuhan itu adalah sumber apa? Sumber. Saudara, aku tahu sumber. Saya tuh dulu seneng lumban. Oh ya lumban ya saudara. Aduh sekali belakang itu dulu mama saya itu ya zamannya malah ora usum lumban. Zamanku saya usum lumban. Jadi kalau sore pulang sekolah itu anak-anak kecil di sini itu mesti rame saudara. Ramenya kemana? Ke situ sungai belakang itu masih apa namanya? Masih bening gitu loh, nggak kayak sekarang. Jadi anak-anak kecil tuh dulu mau mandi bareng jebur itu. Saya tuh sama mamaku bawa carang, urung mulai sampai kuat demen saudara, sampai apa? Ini putih loh ya, pernah ya seperti itu. Karena takut nek kayak gitu. Karena anak dulu tuh gini, apa? Pisang itu loh ya, daun pisang itu dibuat apa? Buat kapal-kapalan. Jadi nanti naik semua di pohon pisang nanti seperti itu gitu terus saudara. Nah, di pinggir sungai itu ada yang namanya bilik. Ya, saudara dulu kalau orang-orang dulu mungkin pernah tahu bilik itu kayak sumur. Belik itu ya di dekat sumur saudara. Buwening nyumber. Jadi saya tuh harus mulai dikai carang mamaku. Saya langsung nggawa peralatan mandi situ saudara, ada belik itu buwening. Ketika saya mandi itu sudah mulai habis ya airnya. Besok saya ke situ lagi, sudah airnya itu sudah penuh lagi karena itu namanya sumber. Tuhan itu ya sumber, amin. Dia tidak terbatas. Yang terbatas ini otak kita. Seringkali kita membatasi iso Tuhan. Tuhan itu sumber. Setiap hari semakin kami gali, semakin guyur sumber ini saya naik. Kita dengan Tuhan itu sama. Jangan kejar berkat. Amin saudara. Kejarlah sumber berkat itu. Cekaklah sumber berkat itu. Dia tidak pernah terbatas menolong saudara. Amin. Kalau unlimited, apa saudara? Unlimited. Saudara kalau anak-anak muda kalau ada paketan unlimited seneng ya? Nah apa WA unlimited? Tak terbatas WA sampai cak jebol mulai tidak bayar unlimited. Tuhan kita itu juga sama. Tuhan yang unlimited. Amin saudara. Kalau kau mau berserah pada sumber di atas segala sumber, maka berkat itu akan terus sumber. Iki entek dijoki. Benar saudara. Kuncinya pasrah bongkoan. Kalau kau ingin terlepas dari semua beban itu, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Bukan duit kita, bukan apalagi kekayaan kita, tetapi Tuhan yang memelihara kita, saudara. Apapun yang terjadi, usaha sepi, apa nih saudara? Kerjaan urung mapan, percayalah, serahkan hidupmu, pasrah karena diwolak balik boleh Tuhan manut. Amin saudara. Ketika engkau manut saudara, hidupmu akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ngomong amin, manut oleh Tuhan. Manut oleh Tuhan, manut. Diwolak balik manut. Benar saudara? Mau manut, amin. Kalau engkau manut dengan Tuhan,
sumber di atas segala sumber itu siap untuk memberkati saya dan saudara. Amin. Saya yakin bahwa saya rindu supaya jemaat ini mengalami yang namanya mengalami yang namanya terobosan baru. Tidak ada yang miskin di antara kita. Amin. Semua diberkati Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sumber di atas segala sumber. Sekarang sudah paradigma kita dirubah ya. Cari Tuhan bukan cari berkat. Aku pengen yang gereja biar diberkati Tuhan. Salah itu saudara. Aku cari Tuhan sumber segala sumber. Ketika sumber itu sudah segalanya loh Tuhan itu saudara. Karena udah jadi sahabat, amin. Bisa disambati, amin saudara. Amin. Saya itu sering sambat sama Roh Kudus itu. Apapun hal yang terkecil dalam hidup saya sambat dengan Roh Kudus. Mau hujan Roh Kudus, jangan hujan. Tidak hujan. Angkatan ngomong sama Pak Bambang. Enak ini mana ya Pak ya? Apa sok buntut kayak tiga bak. Apa kayak di marah kayak berpayuan deh. Dengan tiga bakar enak ya. Dan nek golek nang ndi nang deloko ora nang bakar tiga bakar. Apa daging-daging. Lalu saya pulang saudara. Ada orang tuh ngeteri serundeng satu daging itu. Tuhan itu apa ya? Biar kita dekat dengan Tuhan saudara. Gak usah ngomong tuh Tuhan tahu. Oh anakku butuh ngene, oh anakku butuh ngene enggak saudara. Kuncinya manut. Orang tua anaknya manut seneng enggak? Dan buantah ya saudara. Diomongi satu, jawabannya 10. Tapi ketika, Cipta, pagi diomong. Terus si orang pulang kali, ngomongnya terus Cipta. Kesel boyokku Pak, ngene Pak tadi marah enggak? Apa tadi? Marah dong, bawa gitu terus. Tapi ketika dia anu ora biasane le. Masa dikongkon wis lho. Lah kok ngesik dhewe. Pak tadi seneng enggak? Bapak kita juga sama saudara. Amin. Wis manut ae. Glidik ae gelidik ya sama Tuhan, tidak usah neko-neko hidup itu. Tuhan itu akan bertindak bagi orang yang berserah. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kuncinya apa pertama? Berserah. Manut. Apa saudara? Manut. Jadi serahkan beban kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak menolong hidupmu. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkan juga, serahkan gitu saudara. Saya baca ya. Serahkan hidupmu kepada siapa saudara? Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Jadi kata berserah dan percaya itu saling berkaitan. Kudu percaya. Nah, wis diserahne kudu percaya. Percaya enggak sama Tuhan sanggup? Amin. Ketika masalah kita seberat ini, percaya enggak kalau Tuhan itu sanggup? Amin. Serahkan hidupmu dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Apapun yang menjadi bebanmu saat ini, wes letakkan. Nah, iso letakno ngene, letakkan pada Tuhan, maka engkau akan memiliki kelepasan. Saudara, wong nek gak duwe beban, seneng enggak saudara? Enteng saudara, nek badi pijet iki enteng saudara. Ben gowo manal-manal tukang manal ya beban telah diletakkan, ini akan terasa ringan. Hidup kita sama saudara. Ketika kita mau meletakkan itu pada Tuhan, hidup kita itu akan terasa ringan. Yang kedua saudara, bagaimana cara melepas beban hidup ini? Yang kedua itu adalah berdoa. Apa saudara? Berdoa. Yang pertama tadi apa? Berserah. Yang kedua berdoa. Sekarang dulu, saya juga berdoa loh Bu Lydia 3 kali sehari. Pagi, siang, malam. Bukan doa yang seperti itu saudara. Kalau ingin dilepaskan bebanmu, jadi bukan doa-doa yang seperti itu yang Tuhan mau. Yang seperti apa Bu? Dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke. Ini doa yang seperti apa yang bisa melepaskan beban-beban itu?
Apa saudara? Berserulah kepadaku pada waktu apa? Kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kata kuncinya saudara, berdoa yang seperti apa yang bisa melepaskan beban itu? Berseru. Apa saudara? Berseru. Berseru sama ngomong bedanya apa? Apa yang bisa berubah? Well, berseru sama ngomong itu. Ngomong, betul. Nah, terus kalau ngomong itu biasa lah. Ini saudara kuncinya, kata kunci. Berdoa yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Kita harus bengok. Orang bengok dia orang saja harus mengerang. Pengerangnya apa? Nek wong arep melahirkan, yang ada apa? Ngeden. Nah, doa yang ngeden. Piye dong ngomong ngeden men paham lah. Jadi berseru dari doa to. Haleluya. Puji Tuhan. Ada dulu aja yang namanya aku doa kebatinan ya rohku. Haleluya. Uya bablas angkat jam 12 saudara. Bukan yang seperti itu yang Tuhan mau, tetapi doa yang ngeden lah, berseru doa yang ngeden. Kalau engkau ini dilepaskan beban, doamu kudu sing ngeden mbek Tuhan, kudu ngerang mbek Tuhan. Nyanyi sing tenang saudara. Saya kadang lihat orang gini, di sini tadi Pak Jadi apa? Nah, coba saya sama Pak Bambang lihat. Kalau saya itu nyanyi tenang mbek Tuhan, amin. Saya mau GPP saya hidup seperti itu saudara. Perlu kursi dia nih ya apa-apa. Nah, kudu yang seperti itu jangan. Panjangane iki tekan ndi besok piye? Utangku piye? Bensinku. Jangan seperti itu. Amin. Ngeden doa itu nyanyine ya nyanyi sing tenang. Amin saudara. Amin mau. Mulai minggu depan saya akan nyanyi Pak. Oke anu. Jajal sing ora joget sing ora anu kok maju nang kene. Jadi yang gitu loh, aja lemes saudara. Berseru, amin. Cara kita nyembah itu ya beda, Dok. Haleluya. Tuhan, bukan kepake. Cocok ngono saudara. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Praise the Lord. Sing duwe kekuatan ngono saudara. Nang lanang tenan ngono saudara. Ojo sing kadang lanang wedok. Banci saudara. Sing tenanan dungo ya sing tenanan. Amin. Amin ada greget. Jadi wong wedok iki seneng. Kuat saudara ya kan. Doa itu yang penuh dengan ekspresi, penuh dengan berseru. Bagaimana bisa melepaskan beban itu? Berdoa dengan doa dengan sungguh berseru. Misalnya ada kebakaran, omahmu ini ada kebakaran, sama nom kebakaran, kebakaran. Enak sih nulung nggak ada? Kebakaran. Orang itu sampai geruduk saudara. Tapi kalau saudara kebakaran. Saudara berseru tuh mau singgung ya ayo kamu sampai. Angkatan ini geruak kita nggak mau singgah ini. Besok piye? Jangan emang sana itu ya. Jadi yang itu gitu loh, anak itu gitu loh ya. Saudara ya. Amin. Jadi doa yang bisa melepas beban itu, doa yang berseru seperti ini. Berserulah kepadaku pada waktu apa? Kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Kuncinya berdoa di sini bukan berdoa yang seperti itu, bukan. Tapi berdoa yang rentak, greget. Makanya saya pun nyanyi tenang saudara ya. Semangat tenang. Bom mulai ini kesel ya apa-apa saudara ya. Ini loh. Kalau bisa bergoyang ya kalau lagunya itu joget ya. Kayak ini joget. Jangan saudara. Kita tuh yang semangat saudara. Kita bisa lihat orang punya beban apa enggak. Yang dia beban yang ora konten lagunya apa ya ngene terus. Tapi ketika kita tuh makanya pemain musik ya saya rindu tuh nyanyi seperti adik saya harus nyanyi ya kan. Ekspresi saudara.
Baru doa yang seperti ini yang Tuhan mau untuk kita. Kalau engkau ingin lepaskan beban hidup, sing tenanan dungane, amin. Greget tenanan. Saya dulu pernah ikut SOC, dungane kebatinan, saudara. Bapak saya, haleluya. Dan kan Tuhan tahu, haleluya sajam, haleluya terus Tuhan tahu dulu. SOC ini dulu di mana tuh? Di mana ya? Pondok Gede ya, kamu ikut ya, ikut. Ada setiap pagi yang haleluya, orang yang nyanyi, orang bukan seperti dulu ini ya, dulu tapi ini kita salah satu alumninya ini, jadi doanya dino hening gitu, hening. Tapi ketika kita itu mau bersama Tuhan, amin. Apapun ketika kau doa yang ngomah yang thank you, terima kasih Tuhan, kau akan bisa merasakan Tuhan itu hadir, saudara. Tapi kalau kita tuh hanya biasa saja, ya biasa, saudara. Makanya kalau saya di sini Selasa itu burung nangis sih karena apa? Bukan saya punya masalah, tidak, saudara. Tapi karena kebaikan Tuhan terlalu baik dalam hidup saya itu, sampai saya sama suami ini nangis, saudara. Dipelihara Tuhan, awakku lemu, tidak ada beras ngarang. Tapi Tuhan pelihara itu karena Tuhan cinta sama kita, amin. Jadi nangis itu bukan ada masalah geger Pak Yosua, enggak. Tapi karena kebaikan Tuhan yang terlalu dalam, saya kan ngomong Pak Bambang, mesra ya Allah, kita itu bersyukur sama Tuhan. Dipelihara orang duwe sawah, di rumahnya tetap sego, orang teror. Kemarin itu saya dapat kamu, pokoknya dapat kalau ini Pak Bambang jadi ketua rakyat, dapat apa bantuan apa dapat berkat beras. Nang kabeh pendeta teko. Berasnya mana beras singkong. Singkong sama apa itu? Jagung tapi bentuknya beras, saudara. Ini katanya bilang gini, saudara, karena kita tidak tahu ya ke depan itu bakalan seperti apa. Ini akan jadi alternatif beras. Ya, pengganti beras. Jadi ada, saudara, beras singkong sama beras jagung. Aku yang wah, ini kita bayar lagi. Jadi aku bentuknya sudah seperti apa? Iya, beras ya, sama beras, cuman warnanya itu kuning ya, kuning ya jagung gitu loh. Bersyukur ketika kita punya Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Makanya kalau engkau ingin melepaskan beban, doanya harus berseru. Jadi wong lanang sing oh itu ya, gitu loh saudara, semangat gitu loh saudara. Umur saya pengen kalau perlu ini di sini atau ngomong lagi di sana. Lanjut jingga sih karena di mana-mana gereja sekarang itu saudara, apinya sudah mulai turun, betul ya. Sudah nggak ada yang kayak kita dulu. Ya wes, apa yang namanya rutinitas datang ya datang, pulang, pergi gitu. Tapi ketika kita itu nyembah Tuhan, sing tenangan. Muji yang dikeringat orang apa malah kurung mulai pakai udah pokoknya berseru melepaskan beban yang ada, nyembah berit tenang sama Tuhan, maka Tuhan itu akan meluputkan engkau dan akan memuliakan engkau. Mau bebannya terlepas, amin. Doanya harus ngeden. Nah, kalau ngomong doanya sih ngeden. Nah, ngeden tenangan udah. Doanya hanya standar. Terima kasih Tuhan, saya bisa sama Kevin. Saya sama anak saya Kevin. Kalau doa makan tidak boleh dibatin. Masih dia ditanya, aku sudah doa dalam hati. Namanya gak doa, aku doa dalam hati. Kalau ada suara nih, Kevin itu, saudara, peka banget anak saya Kevin itu. Jadi dia tahu ini kakaknya. Doanya kan ada doa berangkat sekolah, doa apa namanya dia tuh punya doa. Kalau mesti dia diucapkan Tuhan Yesus, aku mau tidur, berkati tidurku malam ini. Jadi dia tuh diucapkan gitu saudara. Mama ini makan gak tahu aku kerungu tapi nek arep bobo apa bantai. Wah, mendino jemaat nangis saya katanya gitu. Kevin saudara tahu saudara anak saya itu. Jadi ekspresi gitu dia tuh akan mengeluarkan sampai ini saudara. Doa itu kalau bisa sampai telingamu itu dengar. Tuhan engkau baik. Ketika engkau dengar, oh ya Tuhan itu baik. Tuhan engkau kuat. Oh Tuhan itu kuat. Jadi telinga kita sampai dengar. Yang ngeden itu yang seperti itu saudara. Itu dibatin. Namanya ilmu kebatinan. Jadi ada di sini itu yang namanya sumarah. Sumarah itu ilmu kebatinan. Jadi apa dibatin.
batin orang jeblos, saudara. Batin gak bisa dibatin. Ucapkan itu pada Tuhan. Amin. Yang kedua tadi apa? Berdoa. Yang pertama tadi apa? Setelah berdoa yang terakhir. Bagaimana cara melepaskan beban hidup ini? Yang terakhir itu adalah terbuka. Apa saudara? Terbuka. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa saudara? Nyatakanlah dalam segala hal apa? Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Eneng apa-apa aja dipendem dhewe. Tapi apa? Nyatakanlah, kata nyatakan ya apa? Terbukalah pada Tuhan. Segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, Tuhan itu ya tahu sebenarnya, tapi Tuhan pengen jenengan itu terbuka. Terbuka itu artinya apa saudara? Terus terang. Nah, nek punya masalah ojo dipendem dewe, nyatakanlah keinginanmu, artinya terbukalah sama Tuhan. Jangan pernah tutupi apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan wis terus terang ya. Aku butuh bojo Tuhan. Wis ngono ae. Oh Tuhan, aku tuh butuh apa? Wis butuhmu apa? Ngomong sama Tuhan, terbuka, open. Apa saudara? Open nembek Tuhan. Gak usah ditutup-tutupi. Siapa ngene iki Tuhan? Apa eneng iki kaya dikembang. Apa eneng iki? Jadi kita harus apa eneng nembek Tuhan, maka Dia akan bekerja untuk menolong kita selama kita keep masalah itu. Keepnya apa saudara? Kita pendam masalah itu saudara. Tuhan tidak akan pernah bekerja dalam hidupmu. Tetapi ketika kita itu mulai terbuka dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan bekerja untuk melepaskan secara bebanmu. Nah, kata terbuka itu perlu yang namanya kerendahan hati. Selama hati kita masih sombong, selama kita masih bisa menghadapi itu, Tuhan tidak akan pernah turun tangan. Perlu hati yang delosor sama Tuhan. Apa saudara? Delosor. Kita masih menengkelek dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bekerja dalam hidup. Nah, kata-katanya anak yang delosor. Soalnya delosor itu beda saudara. Wes orang yang harganya itu ya. Sama Tuhan itu delosor ya. Wes Tuhan, aku jadi apa-apa. Aku kalau ini Tuhan terbuka, maka Tuhan itu akan memberkati saudara dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan itu senang dengan orang-orang yang rendah hati, dengan orang-orang yang mau dilucuti oleh Tuhan, delosor sama Tuhan. Ketika engkau delosor sama Tuhan saudara, maka Tuhan itu akan bekerja secara dahsyat dalam hidupnya. Kenapa kita sulit untuk terbuka dengan Tuhan? Saya mau tanya, kenapa manusia itu akan terus terang dengan Tuhan? Tuhan, aku saja ini memang hari ini ekonomiku lemah Tuhan. Aku sambil apa-apa Tuhan. Ngomong terus terang dengan Tuhan. Kita tuh tidak bisa ngomong sama manusia malah dibuyok nih. Betul dan dari syukur ngene-ngene we. Nah, tapi ketika kita ngomong dengan Tuhan, terbuka sama Tuhan. Kenapa kita nggak mau terbuka? Karena ada yang namanya DOS. Sebenarnya apa saudara? Dosa. Dosa ini yang menghalangi kita untuk kita terbuka dengan Tuhan. Wes ngomong aku ngene iki Tuhan. Aku gak mampu Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Iya, ngomong dulu asal mbak Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberkati kita secara dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, kenapa kita tidak mau terbuka dengan Tuhan? Karena kita kurang percaya. Yo, beban tangannya Tuhan, bisa nggak Tuhan memberkati aku? Seringkali kekhawatiran itu yang membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan.
Saudaraku, yang terakhir, yang ketiga, kenapa? Kita itu nggak mau terbuka karena ego kita masih tinggi. Sing ego tinggi-tinggi dan hidup nih, aman saudara. Ngomong hidup nih. Ojo sombong-sombong. Sombong, bapak saya tuh semangatnya sombong bakal apa kayak bang kuburan Cina ya, bang sombong bakal silap jangan sombong-sombong, turunkan ego supaya apa? Tuhan itu bekerja dalam hidupmu, amin saudara. Jadi orang yang rendah hati aja, nggak usah yang gahana saudara, tapi kita harus dilosor sama Tuhan, amin. Ketika kita dilosor, barang siapa barang siapa direndahkan akan ditinggikan, tapi barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, saudara. Saudaraku, ini pelajaran yang luar biasa ya. Jangan kita sombong di hadapan Tuhan. Kalau kau ingin dilepaskan beban, terbuka sama Tuhan. Penak terbuka. Terbuka sama Tuhan. Open sama Tuhan. Delosor sama Tuhan. Maka beban itu akan ringan. Harus saya bermitra dengan Tuhan itu. Nek kita dewe nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita bersama Tuhan itu dahsyat. Amin. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, berserah pasrah bongkar pena-penaan, berdoa ngeden dia dengan apa udah budian ya ngeden lah kuwi kita doanya udah kudu ngono gitu deh. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus terbuka apa eneng sama Tuhan, maka bebanmu akan terlepas. Amin saudara. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri pemain musik. Saya undang untuk bangkit berdiri. Di bait kudusnya